6 karyawan pabrik semen di Padang, Sumatera Barat melakukan pencurian BBM dan besi selama 2 tahun terakhir. Para pelaku ditangkap polisi karena merugikan ratusan juta rupiah. Penangkapan terduga pelaku pencurian di area tambang PT Semen Padang, kawasan Bukit Karang Putih, Lubuk Kilangan, Kota Padang. 6 pria yang bekerja sebagai buruh dan operator alat berat ditangkap polisi. Polisi mengungkap modus para pelaku yang sudah beraksi selama 2 tahun terakhir. Para pelaku mencuri BBM jenis solar untuk operasional alat berat serta ratusan kilogram besi dari dalam kawasan pabrik. Barang hasil curian kemudian dijual kepada penadah. PT Semen Padang melaporkan kasus ini pada polisi. Dengan hasil penyelidikan dimaksud, tim kemudian bergerak ke lapangan dan mengamankan kurang lebih ada 6 orang yang merupakan karyawan PT Semen Padang yang melakukan kegiatan pencurian dalam penggelapan terkait dengan BBM yang digunakan di dalam alat berat yang digunakan untuk melakukan pertambangan di Semen Padang. Secara akumulasi mungkin selama 1 tahun itu kurang lebih ratusan, namun yang bisa kita hitung berdasarkan hasil pemeriksaan di beberapa bulan terakhir itu 84 juta rupiah. Para tersangka menjalani penahanan di Polresta Padang guna menjalani hukuman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga rem truk blong, 13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 1 korban pengendara motor terluka berat dilarikan ke rumah sakit. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tepatnya di perempatan Lampu Lalin Pulau Mas, Kelapa Gading. Tugas kepolisian dan Dishub beserta TNI berupaya mengevakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Kejadian berawal saat lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Tiba-tiba sebuah truk trailer yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan yang sedang berhenti. Diduga rem truk itu blong. Ada 5 motor, ada 10 katanya. Oh, banyak ya, Pak ya? Evakuasi. Bapak nggak apa-apa? Ada korban alhamdulillah, cuma ya luka-luka aja, motor terutama. Truk kontainer dia tidak bisa menguasai pengeremannya, karena pengeremannya pada saat ditekan pedal remnya los. Akhirnya dia membanting kendaraannya ke kanan. Total ada 9 mobil dan 4 sepeda motor yang terlibat kecelakaan. Lanjutan sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke Unit Laka Lantas Jakarta Timur, sementara 1 korban luka berat dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Penggerebekan penjual narkoba diwarnai kejar-kejaran antar polisi dan pelaku di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi membakar barak narkoba yang sering dijadikan lokasi penjualan. Kejar-kejaran antara polisi dan seorang bandar narkoba terjadi di kawasan Medan Tuntungan, Kota Medan. Pelaku mengetahui kedatangan polisi, sempat berupaya kabur meskipun pada akhirnya gagal. Pelaku berstatus residivis. Polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar dan 1 paket ganja. Polisi melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Ditemukan sebuah senjata tajam di pinggang pelaku yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang. Dari lokasi penangkapan pelaku, polisi menemukan 1 barak narkoba yang kemudian dihancurkan dan dibakar. Di lokasi ini kita menemukan 1 tempat yang menjadikan barak tempat dilakukannya peredaran narkoba, dan kita di tempat ini mengamankan 1 BD inisial S, yang di lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, macis, dan juga alat bong, dan juga 1 linting ganja. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 2 preman mengaku dari ormas sambil menenteng sebilah pedang mengancam pedagang buah nanas di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Tak berselang lama, kedua pelaku diringkus polisi beserta barang bukti aksi kejahatan.
Beginilah aksi 2 pelaku pengancaman pedagang buah nanas dengan senjata tajam jenis pedang di Jalan Raya Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, terekam CCTV. Tak berselang lama, kedua pelaku berinisial TY 31 tahun dan DBR 33 tahun dibekuk polisi usai kabur ke wilayah Kabupaten Bogor. Korban saat itu sedang dagang didatangi 2 pelaku menggunakan sepeda motor dan meminta sekantong plastik buah nanas secara gratis untuk anggota ormas. Pedagang menolak hingga membuat pelaku kesal dan cekcok mulut hingga pelaku pergi. 30 menit berselang, kedua pelaku datang kembali dan kembali terjadi cekcok mulut hingga pelaku mengancam menggunakan senjata tajam. Tersinggung dengan penolakan tersebut dengan alasan, loh ini kan cuma buah nanas saja, kenapa tidak diberikan? Kemudian setelah sempat cekcok mulut, pelaku pergi, kemudian pelaku atas nama TY itu kembali lagi bersama rekannya yang bernama DBR. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 335 KUHP, ancaman maksimal 10 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur diperkosa 7 orang di Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu pelaku ayah kandung korban. Penangkapan para pelaku diwarnai teriakan dan amukan warga. Warga Tutur Pasuruan meneriaki 7 pemerkosa yang ditangkap polisi. Warga bahkan mengumpat para pelaku. Bahkan warga menendang kendaraan polisi yang digunakan untuk mengangkut pelaku guna pemeriksaan. Pemerkosaan yang dilakukan 7 orang, 1 diantaranya bapak korban. 7 pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan mengakui membujuk korban dengan iming-iming uang hingga pengancaman. Korban dicabuli para pelaku sejak Agustus 2024 hingga Juli 2025 secara bergantian dengan sembunyi-sembunyi baik di rumah dan di ladang. Jadi ada berbagai macam, karena tersangkanya banyak, ada yang melakukan pengancaman, ada yang korban mendatangi tersangka juga, seperti itu, dan memberikan imbalan modusnya. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara bapak korban akan diperiksa mendalam dan akan ditambah hukuman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut. Diketahui polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan.